warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, kalau tadi kita udah Alhamdulillah ya. asik-asik ya Teh Seira betul ngobrol sama banget. Bapak. Bapak siapa tadi, Pak? Pak Ustadz Pak Heri. Heri. Pak Ustadz Heri. Nah, ini yang baru masuk nih, yang baru nonton nih. Ini Pak Ustadz Heri, kenalin. Nah, hari ini kita berbincang-bincang tentang apa, Teh Seira? Tentang apa ya? Silaturahmi dan toleransi. Waduh. Nah, kita bakalan lanjutin ya, karena masih banyak banget yang bisa kita Betul. obrolin sama Pak Ustadz. Iya, mungkin langsung aja kali Boleh. ya Teh Kinan. Nah, kira-kira Bapak kan masih ngobrolin soal silaturahmi ya. Apa sih yang dapat dilakukan sebagai kita nih umat muslim untuk memperkuat hubungan silaturahmi dengan tetangga? Kadang ada aja ya tetangga tuh yang nyinyir banget. Benar, Aku benar, beli benar. ini, beli itu tuh kayak aduh masih nyinyiran aja. Gimana tuh Pak Ustadz agar kita tuh memperkuat hubungan silaturahmi dengan mereka? Dengan tetangga ya. Dalam interaksi sosial memang kita bertetangga tidak mungkin tidak ya. Satu dengan lain saling membutuhkan. Pertama yang kita lakukan kita bersikap tidak husnudon. Tidak husnuzon. Karena kan kalau kita berburuk sangka itu awal dari penyakit dengan tetangga. Iya, kita. betul. Ya tetangga beli mobil kan sakit misalnya. Iya. Tapi kalau kita berhusnudon, berbaik sangka, karena tidak jarang kan gini, teteh berjalan, ketemu dengan tetangganya lagi manyun gitu ya. Kalau kita buruk sangka, kita akan menganggap kenapa dia kok ketemu Manyun ke saya, julid sama saya gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau kita berbaik sangka, oh mungkin lagi ada masalah. Mm-mm. Itu salah satu ininya. Yang kedua, kalau tetangga kita sakit, segeralah kita menengoknya. Tuh. Jadi silaturahmi kita ini akan terpelihara seperti itu. Tetangga sakit cepat tengok. Karena salah satu kewajiban seorang muslim itu adalah hakun hal muslim. Apabila tetangganya sakit cepat tengok. Apabila tetangga kita membutuhkan, kalau kita punya tolong. Apabila dia meninggal, kita mengurusnya. Dari mulai semampu kita ya. Gitu. Jadi ada cara-cara bagaimana kita menjaga hubungan dengan tetangga. Yang satu, kita selalu berbaik sangka. Yang kedua, kita selalu menjalin hubungan dengan baik, misalkan menolong ketika dia butuh, ketika dia sakit, kita menjadi orang yang pertama menjenguk. Karena Rasulullah pun seperti itu. Kalau Rasulullah itu bukan dijulidin lagi, diudahin. Ya. Udah parah ya? Waduh, lebih parah lagi Rasulullah cobaannya ya. lewat ke sebuah tempat, sebuah pasar, diudahin. Waduh. Kalau orang Yahudi itu lewat lagi besoknya diudahin lagi. Terus sampai berapa hari diudahin, sampai akhirnya nggak ada yang ngeludahin. Nah, kalau kita kan alhamdulillah ada yang diudahin. Kalau Rasulullah bertanya, kemana orang yang mudahin saya? Saya udah kangen mungkin ya. Nggak ada. Masya Allah, dicari sayang ya. sekali ya. Dikasih tahu sama ininya, sama orang. lainnya. Oh, ya Rasulullah, orang yang suka mudahin Anda itu sakit. Maka Rasulullah menjadi orang yang pertama menjenguknya. Wah, Padahal Masya yang mudahinya. Allah. Sehingga orang tersebut akhirnya apa? Akhirnya dia berikrar, bersyahadat masuk Islam. Itu akhlak Rasulullah. Jadi kita tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan lagi. Betul, setuju Kalau sekali. Rasulullah itu seperti itu. Betul. Betapa buruknya orang pada beliau dari tadi menyudahi, beliau tetap menghormatinya. Dan ketika dia sakit, yang pertama Rasulullah menjenguk. Mungkin itu salah satu tipnya bagaimana kita menghubungi hubungan dengan orang di luar, Betul. dengan tetangga kita. Karena tidak semua orang suka dengan kita, tapi kita harus tetap suka dengan semua orang. Gitu. Gitu. Masya Wah, Allah. luar Tapi ini biasa jadi ya. pertanyaan Kinan sih Pak Ustadz. Kan kalau tadi sama tetangga nih, cuman kalau misalkan kita udah terlanjur punya konflik sama orang nih, gimana caranya kita biar bisa Memperbaiki tetap mungkin ya. memperbaiki hubungan tersebut? Karena kan biasanya kalau udah punya masalah kan suka gengsi gitu ya. Udah Akhirnya kelas aja tidak ya. akhirnya tidak silaturahmi gitu loh Pak Ustadz. Jadi Gimana? asing. Salah satu yang dijanjikan Allah penghuni surga itu, yang pertama orang yang mampu menahan emosinya. Ketika dia mampu untuk marah, dia mampu untuk marah, dia mampu mengendalikan emosinya. Yang kedua, dia mampu memaafkan orang lain ketika orang lain meminta maaf pada kita. Nah, yang paling berat itu kan dalam manusia ini yang paling berat itu meminta maaf, yang terberat memberi maaf. Nah, bagaimana kalau seandainya kita punya konflik, maka yang terbaik bagi orang Islam adalah kita yang lebih dulu mendatangi orang tersebut dan meminta maaf. Betul. Berat memang minta maaf, Iya benar-benar Pak, berat, sekali. tetapi itu lebih baik. Karena nanti ada yang lebih berat lagi apa? Memaafkan. Nah, itu Makanya dia. oleh Allah dalam surat Al Imran itu ayat 133 kalau nggak salah itu
salah satu yang menjadikan penghuni surga atau orang disebut al-muttaqin itu adalah wa ghayyan nas wa amina anin nas, orang yang mau memaafkan. Jadi ia datang meminta maaf dan kita memaafkan. Dan kita harus menjadi yang pertama datang meminta maaf. Jadi jangan menunggu, ya nanti nunggu dia kalau udah minta jangan maaf, baru saya maafkan. Tapi juga suka gitu, Pak Ustadz. Lebih baik kita datang. Susah. Kenapa? Waduh. Karena lebih baik, lebih cepat, lebih bagus. Iya, Kenapa? Satu, Keburu kita akan berlarut-larut cepat juga mencairkan suasana. Iya. Kan dalam Islam kan tidak boleh lebih 3 hari untuk itu. Iya, waduh. Tidak boleh lebih 3 hari. Biasanya saya suka sebulan, kalau- setahun malah Pak Ustadz. Emangnya 3 hari kami lebih 3 hari tinggi. itu bisa menahan rahmat Allah. Jadi kalau kita Serem juga sering, Teh Seira. kalau kita lebih cepat itu yang lebih baik. Dan itulah orang yang akan dapat keberuntungan. Jadi jangan menunggu orang lain lah. Lebih baik kita yang datang dan minta maaf. Bagaimana kalau orang lain yang salahnya? Rasulullah tadi itu yang salahnya siapa? Orang Yahudi ya. Yahudi. Tapi Rasulullah yang lebih dulu datang. Betul. Tidak ada dendam, tidak ada perasaan gimana, dia datang. Dan akhirnya cair suasananya. Nah, kita perlu mencontoh Rasulullah. Ada orang yang julid ke kita, biarin saja. Yang penting kita yang julid ke orang lain. Jadi lebih baik kita aja lah ya yang berbaik sangka Jadi, lebih dulu ya. Orang lain boleh berburuk sangka kepada kita, boleh berakhlak buruk pada kita. Zolim. Yang penting kita tidak boleh berburuk sangka pada orang lain, tidak boleh berbuat iri ke orang lain. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan rahmah, kan gitu ya. Betul. Wah, ternyata tuh harus kita duluan ya, nggak Betul, apa-apa ya, betul. emang nggak apa. Kalau misalkan ada istilah mah nggak apa-apa, kita aja yang waras yang ngalah. Gitu Betul, mungkin ya. betul. Nah Teh Seira ini juga nih Kinan kepo. Kan kalau tadi bahas-bahas tentang ajaran nih, di ajaran Islam juga kan ada tentang toleransi kepada yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Betul, itu nah, gimana itu Pak gimana Ustadz? nih? Suatu saat Rasulullah itu dipanggil oleh golongan orang kafir. Ya ulah aja Muhammad, hari ini kamu beribadah menyembah Tuhanmu dan besok kita menyembah Tuhan saya. Oh, iya. Maka turun al-kafirun tanya lakum itulah agama, itu toleransi kan ya. Iya. Jadi toleransi bukan berarti kita mengikuti menyembah agama yang mereka lakukan. Toleransi itu arti kita menghormati agamanya. Betul. Bukan betul. membenarkan, tapi menghormati. Kita beragama Islam, menghormati orang yang non-Islam. Bukan berarti kita mencela dia, biarkan saja. Itu kan lakum waliyadin. Iya betul. Tiap keyakinan masing-masing ya. Masing-masing. Dia menyembahnya seperti itu, Tuhannya, kita pun seperti ini. Yang penting antara kita dengan mereka tidak saling mencaci. Bahkan Rasulullah mengatakan jangan mencaci agama orang lain. Jangan mencaci Tuhan orang lain. Karena dia pasti akan mencaci Tuhan kita. Betul. Betul. Jadi ketika kita mencaci orang lain, jangan diharapkan dia akan berhenti. Pasti dia akan mencaci kita. Ya. Makanya kalau sekarang ada permusuhan, ada kemarin ya paslonnya, presiden betul, ya, paslon, iya. mengapa ribut? Karena kita saling caci diawalinya. Kalau kita tidak ingin dicaci, paslon kita jangan mencaci orang lain. Betul. Rasulullah kan sudah menyatakan seperti itu. Sudah jelas, jangan mencaci Tuhan orang lain. Nanti orang lain akan mencaci Tuhan kita. Artinya kalau kita ingin damai, ya biarkan sajalah masing-masing. Kenapa? Kan tadi lakum dinukum waliyadin. Ya. Agamamu agamamu, agamaku Agamaku gitu betul. ya. Dan kalaupun Seira. tadi kan kalau misalkan kita yang dicaci terlebih dahulu, cukup maafkan saja ya Pak Betul. Ustadz. Jangan dibalas karena nanti malah terjadi konflik dan Nah, tidak dibenarkan. Betul, tapi Seperti itu. Teh Seira, Kenapa kadang-kadang tuh ada tuh? juga yang berpikir gini, kalau kita toleransi nih sama yang agama lain ya, yang non-Islam gitu misalkan. Nah, takutnya kita tuh jadi tergerus gitu, takutnya kita jadinya keikut-ikutan gitu loh. Nah, itu gimana mungkin Pak Ustadz caranya agar kita tuh juga saling menghormati aja tapi tetap Benar-benar. terbawa-bawa gitu. Menghormati dalam arti kita membiarkan mereka beribadah, tapi tidak terlibat. Ya. Nah, biasanya yang tergerus karena terlibat. Artinya gini, ada sebuah perayaan, kita ikut terlibat membantu melaksanakannya. Mereka beribadah, kita ikut andil di sana. Kalau seandainya kita belum kuat keimanan kita, lebih baik kita menghormati mereka, tapi jangan terlibat dengan agama orang lain. Karena dengan terlibat, khawatir akidah kita akan tergerus. Karena kita terlibat di sana, Terbawa ya. terbawa. Nah, jadi kita toleransi ada jaraknya lah.
sampai dengan cara kita menghormati saja dan tidak terlibat untuk ikut membantu atau ikut bersama-sama di sana di dalamnya. Kalau kita belum kuat, kenapa? Karena khawatir tadi hatinya. Ketika kita ikut terlibat, iman kita tidak lemah, kita menjadi goyah dan bisa ada yang berbahaya bagi kita. Jadi toleransi artinya bukan berarti harus terlibat, tapi menghormati saja. Seperti yang Rasulullah contohkan tadi. Oh tidak, saya tidak kata orang kafir, hari ini menyembah agamaku, besok menyembah agamamu, menyembah Tuhanmu. Kata Rasulullah tidak. Hari ini menyembah agamaku dan seterusnya aku menyembah agamaku dan kamu pun silahkan menyembah agama kalian. Asal jangan saling menghardik, mencaci, tapi saling menghormati. Itu yang contohkan Rasulullah. Insya Allah kalau dengan seperti itu kita tidak akan tergerus selama kita tidak terlalu jauh terlibat. Betul. Gitu. Cukup saling menghormati saja. Jadi memang ada batasannya juga ya Pak Ustadz, cukup sampai menghormati saja nih Teh Kinan. Betul, Masya Allah. Tapi ini Pak Ustadz, kita masih ada jeda dulu. Betul. Nah habis ini kita bakalan kembali ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ustadz. Dan buat kalian nih, Akti dan Ukti juga ya yang mau bertanya nih terkait tadi apa tentang pertanyaan-pertanyaan terkait ini ya, silaturahmi ini. Boleh banget langsung aja ngekontak di 081394477912 dan tetap di Fajar Berkah Pasti berkah.